Shalom, Agape Good News, Minggu tanggal 8 November 2020. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia beribadah dari rumah masing-masing sampai saat ini. Menginformasikan untuk pelayan ibadah tanggal 15 November tahun 2020 yang akan dilayani oleh WL Ibu Christine, singer oleh Ibu Lani dan Saudara Elwin, keyboard dilayani oleh Saudara Ezra, gitar akan dilayani oleh Saudara Valen, bass dilayani oleh Saudara Bima Sakti, drum dilayani oleh Bapak Daniel, LCD akan dilayani oleh Saudara Dea, soundman oleh Saudara Yuda, dan kameramen akan dilayani oleh mahasiswa UKSW. User akan dilayani Saudara Jovita dan Saudara Abel. Satgas oleh Bapak Cipto dan Ibu Widi. Kiranya pelayan altar dapat mempersiapkan diri setiap Jumat jam 4 sore. Menginformasikan untuk petugas jam doa tanggal 11 November 2020. MC akan dilayani oleh Saudara Valen, musik Bapak Victor dan Saudara Yuda, kameramen oleh mahasiswa UKSW, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Ani Heru. Terima kasih untuk jemaat yang tetap setia mengikuti jam doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menginformasikan untuk petugas sekolah minggu tanggal 15 November 2020 untuk kelas Indria akan dipimpin oleh Ibu Leni, kelas Pratama Saudari Christine, kelas Matia Saudari Cantika, tunas muda Ibu Eri, serta mengajak Bapak Ibu Saudara ikut mendukung anak-anak dalam sekolah minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah kegiatan ibadah online. Kiranya kita dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mengajak untuk setiap kaum muda dan remaja bersekutu bersama dalam persekutuan setiap hari Sabtu jam 17 melalui YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk teman-teman tetap setia mengikuti persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Bapak Victor tanggal 9 November. Kemudian yang kedua Bapak Tri Ardianto tanggal 11 November. Dan yang ketiga Saudari Clarita Dwi tanggal 11 November. Dan yang keempat Bapak Nyono Susanto tanggal 12 November. Semoga senantiasa Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara serta memberikan berkat yang melimpah untuk semuanya. Terima kasih. Menginformasikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak dengan orang lain supaya kita terhindar dari virus dan tetap sehat. Stay safe, stay healthy. Terima kasih juga untuk seluruh dukungannya, baik dari doa maupun setiap hal yang diberikan, termasuk Like dan subscribe channel gereja. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap semangat dan setia dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kiranya boleh setiap ibadah kita pada pagi hari ini hanya berfokus pada Tuhan, hanya berfokus pada kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengucapkan syukur, untuk meresapi, merenungkan kebaikan Tuhan. Memang dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman yang terjadi pada kita. Namun Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk boleh tetap mengucap syukur atas berkat di tengah-tengah situasi tersebut. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang mampu memberikan penghiburan di tengah setiap kondisi yang kita hadapi. Di setiap lembah yang kita lewati, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap setia dalam hidup kita.
dan kita mau terus mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan itu, bahwa kita tahu betul Tuhan adalah Allah yang setia, Bapa kita, sahabat kita, yang tetap selalu dan akan selalu ada di dalam hati kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Ia adalah Allah yang sejati, bahwa Yesus adalah kekuatan kita, sehingga kita boleh lalui semua pencobaan dan semua tantangan yang ada. Mari kita pujikan bersama-sama dengan segenap hati kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau setia padaku. Kami hanya mau pegang dalam nama-Mu saja, Bapa. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku
Kami tahu Bapa Engkau Allah yang setia selalu ada di samping kami Tuhan, menuntun setiap langkah yang boleh kami ambil. Dan saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan hati, pikiran, kehidupan kami melalui ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga boleh pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih, karena pertaubatan yang hanya dari Engkau saja. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang tetap ada di tengah-tengah kami, menyertai setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu di tengah-tengah kita, karena boleh kita bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan sukacita ini boleh kita wujudkan melalui persembahan lagu suara kita, bahwa kasih-Nya yang begitu besar mengalahkan setiap dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu kita terus bersyukur melalui pujian dan juga penyembahan yang kita berikan. Mari kita nyanyikan bersama-sama bahwa kita akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus bersukacita karena Allah kita Allah yang hebat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Dan saat ini kita juga akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita melalui persembahan dan juga persepuluhan. Dan saat ini Saudara Valen akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan, juga berkat-berkat-Mu yang melimpah hari lepas hari dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk persembahan yang telah kami berikan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah supaya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu, dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Dan saat ini kita akan lebih lagi mempersembahkan hidup kita, hati kita, bahwa Tuhan yang akan ubahkan kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan menggenapi firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Samuel. Dan saat ini kita akan menyanyikan bahwa Tuhan Yesus memanggil kita dengan suaranya yang lembut, bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya dan juga mengakui setiap dosa-dosa kita dan mengubah kehidupan kita. Salah satunya dengan
menggenapi firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama bahwa Tuhan kita memanggil kita dengan suara yang sangat lembut, menyentuh setiap hati kita untuk boleh datang kembali ke hadirat-Nya.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk kembali menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan setiap kami yang pagi hari ini menyiapkan kehidupan, menyiapkan hati dan pikiran, Tuhan juga menolong supaya kami boleh diberkati dengan firman-Mu, dan firman-Mu sungguh termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja secara luar biasa di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap bersukacita, tetap merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberi tema kebenaran firman Tuhan, ganjaran mendatangkan kebaikan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal sifat Allah, kalau kita membicarakan tentang sifat terbesar Allah, maka kita semua setuju bahwa salah satu sifat Allah yang terbesar adalah kasih. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang siap menyembuhkan, Tuhan yang menyediakan masa depan bagi kita. Tetapi dalam realitas kehidupan kita seringkali Tuhan juga membawa kita pada keadaan-keadaan yang tidak mudah untuk kita lalui. Tidak jarang Tuhan membawa kita kepada berbagai persoalan kehidupan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu ada saat-saat di mana kita mengalami terobosan, ada saat-saat di mana kita mengalami jawaban Tuhan, mengalami berkat Tuhan, tetapi juga ada saat-saat di mana kita menghadapi situasi yang sulit, yang tidak jarang membuat kita bertanya tentang kebaikan Allah. Tidak jarang situasi-situasi yang berat membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan bersama-sama dengan kita atau tidak. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang berat, pergumulan kehidupan yang berat kadang-kadang membuat kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan menyayangi kita? Kalau Tuhan menyayangi kita, mengapa Tuhan seringkali membiarkan kita tenggelam dalam penderitaan, tenggelam dalam kesulitan, bergumul dengan berbagai-bagai penderitaan? Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam Ibrani pasal 12. Mari Bapak Ibu boleh membuka Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Ibrani 12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya,
kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditujukan oleh penulisnya kepada gereja Yahudi atau kelompok gereja-gereja Yahudi yang pada waktu itu sedang menghadapi berbagai macam tekanan. Mereka menghadapi berbagai macam penganiayaan. Saudara bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 saya akan bacakan. Di situ dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menerima surat Ibrani ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Tetapi mereka pada waktu itu sedang menghadapi berbagai macam penganiayaan yang berat. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-10 dan selanjutnya bahwa mereka dipenjarakan. Sebagian besar dari mereka ada yang mengalami pemenjaraan. Bahkan harta mereka ada yang dirampas. Mereka menjadi tontonan, celaan dan penderitaan. Mereka juga menghadapi pengajaran sesat yang membandingkan Yesus dengan Musa, yang membandingkan Yesus dengan Melkisedek. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang atau di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-10, kita melihat bagaimana penulis Ibrani mencoba meyakinkan hal itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang berat inilah kita melihat bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu mulai tidak dapat bertahan. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-25, di situ dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini membuktikan kepada kita bahwa sebagian orang mulai meninggalkan ibadah mereka, meninggalkan persekutuan, meninggalkan kesempatan-kesempatan belajar firman bersama-sama di dalam rumah-rumah ibadat karena banyaknya tekanan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penganiayaan membuat ada banyak orang yang tidak dapat bertahan. Bahkan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, penulis Ibrani memberikan teguran yang keras karena ada beberapa orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Ada beberapa orang yang berada dalam bahaya kemurtatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang menerima surat Ibrani. Banyak orang yang mulai meninggalkan persekutuan. Banyak orang yang mulai jatuh dalam godaan untuk meninggalkan Tuhan karena penganiayaan. Demikian juga di dalam teks yang kita baca hari ini. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga dari Ibrani pasal yang ke-12. Di situ dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya bahwa orang-orang yang menerima surat Ibrani ini mereka mulai lemah dan putus asa. Penulis Ibrani mengingatkan itu, dan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa mereka mulai goyah, mereka mulai lemah, lututnya goyah, mereka tidak lagi berjalan lurus dalam mengikut Kristus. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menerima surat Ibrani mulai putus asa, mulai kecewa karena ketika mereka mengikut Kristus, mereka mengalami banyak penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya penulis Ibrani mengingatkan mereka, menuliskan suratnya kepada orang-orang yang menerima surat ini untuk melihat penderitaan sebagai bagian dari disiplin ilahi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang
di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita melihat bahwa LAI menggunakan kata ganjaran, mengganjar, menghukum, menghajar. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, terjemahan kata mengganjar atau menghukum itu berasal dari kata paidei atau paideo, yang berarti mendidik, mendisiplin. Jadi kata paideo itu sesungguhnya lebih tepat diterjemahkan sebagai didikan atau disiplin ilahi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ketika menggunakan kata disiplin dalam konteks penulis surat Ibrani, ini bukan hanya berbicara tentang menghukum, bukan hanya berbicara tentang menghajar, tetapi juga berbicara tentang mencegah dan mengajar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu? Karena di dalam bagian ini penulis Ibrani membuat gambaran tentang mendidik itu dalam situasi di rumah antara orang tua dengan anak. Tentu kita meyakini bahwa didikan orang tua itu tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga pengajaran dan pencegahan. Tidak selalu orang tua memberikan hukuman, tetapi juga memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan didikan, memberikan arahan, dan memberikan pencegahan supaya anaknya bisa melakukan sesuatu yang baik. Memang kalau anaknya mungkin berbuat salah, dia akan dihukum. Tetapi tidak selalu orang tua memberikan hukuman. Orang tua pasti memberikan pengajaran. Sebelum dia menghukum anak-anaknya, orang tua pasti sudah mendidik anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya ketika Tuhan membiarkan kita dalam situasi yang kurang menyenangkan, ketika Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi penderitaan, dalam tantangan dan penganiayaan, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ketika kita berada dalam situasi penderitaan dan penganiayaan, itu tidak berarti bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tapi sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang menerima surat Ibrani ini, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, sesungguhnya kita sedang berada dalam sekolahnya Tuhan. Kita sedang berada dalam pendidikan yang diajarkan, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Di mata penulis Ibrani, penderitaan, ganjaran atau hajaran yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu merupakan disiplin ilahi yang bertujuan indah dalam kehidupan kita. Suatu disiplin ilahi yang memiliki tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini saya mau mengajarkan kepada kita bisa belajar bersama-sama bahwa ada 3 tujuan yang indah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita melalui setiap disiplin yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuan yang pertama adalah bahwa disiplin ilahi itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Disiplin ilahi itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 12. Di situ dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, mendidik, mendisiplin orang yang dikasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplin anak-anaknya yang dikasihi oleh-Nya. Artinya disiplin yang Tuhan berikan, disiplin ilahi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya mau membuktikan kepada kita, mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita sama seperti seorang anak kecil yang ketika apa yang dia inginkan tidak dipenuhi oleh orang tuanya, ketika apa yang dia minta tidak diberikan oleh ayahnya, seringkali anak-anak akan menjadi atau beranggapan bahwa orang tuanya tidak mengasihi dia. Inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saya pernah menjadi anak kecil, saya juga punya anak kecil. Ketika anak-anak saya meminta sesuatu dan saya berkata tidak, meskipun itu untuk kebaikan dia, untuk kebaikan anak-anak saya, anak-anak saya akan berkata, papa jahat, papa tidak sayang kepada anak-anaknya. Itulah yang terjadi. Kita juga seringkali seperti anak-anak itu di dalam
menyikapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali sama seperti anak kecil itu yang seringkali salah memahami maksud Tuhan, salah memahami tujuan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita seringkali menganggap remeh didikan Tuhan. Tidak jarang kita seringkali menganggap enteng, menyepelekan didikan Tuhan. Kita cenderung untuk mengeluh, untuk marah, untuk kecewa ketika Tuhan mendidik kita. Ketika Tuhan mendisiplin kita, tidak jarang kita menyatakan ketidaksetujuan kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi hari ini penulis Ibrani mengajarkan kepada kita untuk belajar dari orang tua, atau belajar dari diri kita sebagai orang tua. Bahwa ketika kita mendisiplin anak-anak kita, berarti itu kita sedang mengasihi mereka. Ketika Tuhan sedang mendisiplin kita, demikian jugalah yang terjadi dengan kita. Sesungguhnya Tuhan sedang mengasihi kita. Sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Sebab ketika orang tua membiarkan anak-anaknya, ketika orang tua memanjakan anak-anaknya, ketika orang tua tidak mau memberi disiplin kepada anak-anaknya, bahkan ketika anak-anaknya berbuat dosa, maka sesungguhnya kasih orang tua itu adalah kasih yang keliru. Orang tua sedang membawa anak itu kepada kehancuran. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan tidak mendisiplin kita, ketika Tuhan membiarkan kita hidup menurut kemauan kita, menurut keinginan kita, itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Justru ketika Tuhan membiarkan kita, itu artinya Tuhan sedang membawa kita kepada kehancuran. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya kalau saat ini saudara dan saya mendapatkan disiplin dari Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, mendapatkan pengajaran dari Tuhan, jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan, jangan putus asa, jangan menjadi lemah. Sebab setiap disiplin yang Tuhan berikan selalu bertujuan, selalu ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Di dalam Wahyu 3 ayat yang 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, siapa yang aku kasihi, dia pasti aku tegur. Siapa yang aku kasihi, dia pasti aku hajar. Dia akan aku didik. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari membuka diri kita. Ketika mungkin saat ini Tuhan memberikan didikan, hajaran, atau berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan kita, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa, jangan kesal kepada Tuhan. Karena sesungguhnya didikan yang Tuhan berikan kepada kita menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Didikan yang Tuhan berikan kepada kita menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Itulah yang pertama yang kita bisa lihat dari penulis Ibrani ini. Dia ingin mengatakan kepada kita, kalau kita menerima didikan dari Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Tujuan yang kedua, disiplin ilahi sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari memperhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Beberapa kali penulis Ibrani menekankan poin ini kepada kita. Ayat yang ke-6 bagian B, di situ dikatakan, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Perhatikan, berulang kali penulis Ibrani menekankan kepada kita bahwa disiplin ilahi itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Melalui disiplin ilahi yang Allah berikan kepada kita, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini benar-benar anaknya. Kalau kita tidak diberi disiplin oleh Tuhan, kalau kita tidak diganjar oleh Tuhan, kalau kita tidak dihukum oleh Tuhan, kalau kita tidak dididik oleh Tuhan, berarti kita bukan anak-anaknya. Penulis Ibrani mengatakan kalau kita tidak dihajar oleh Tuhan, tidak diganjar oleh Tuhan, tidak dididik, tidak didisiplin oleh Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Tuhan, tetapi kita anak-anak gampang. Kita anak-anak yang tidak sah, anak-anak yang palsu kalau kita tidak dididik, didisiplin oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang anak mungkin merasa tidak nyaman, tidak suka, tidak senang kalau ia didisiplin oleh orang tuanya.
Akan tetapi akan lebih tidak senang, tidak nyaman kalau seorang anak tidak diakui sebagai seorang anak. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang anak saya pernah membuat kesalahan, pernah berbuat sesuatu yang keliru. Dan tidak enak memang ketika didisiplin oleh orang tua saya. Tidak enak memang ketika saya diberi nasihat, diberi masukan. Kadang-kadang juga mungkin diberi sanksi oleh orang tua saya ketika saya berbuat salah. Tetapi akan lebih tidak enak ketika saya melakukan satu kesalahan dan orang tua mendiamkan saya. Pernah suatu kali ketika membuat satu kesalahan, orang tua tidak mengajak saya untuk bicara. Dan itu rasanya menyakitkan sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya penulis Ibrani ingin mengingatkan kita bahwa disiplin ilahi adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Disiplin adalah sebuah keharusan, sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Amsal yang ke-19 ayat yang ke-18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Juga di dalam Amsal 22 ayat yang ke-15 dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sama seperti orang tua yang mendidik anaknya supaya mereka melakukan kebaikan, supaya mereka mengalami kebaikan, tidak mengalami kematian atau tidak mengalami kebodohan. Demikian juga Allah. Karena dia menganggap kita sebagai anaknya, karena dia menganggap kita sebagai orang-orang yang dikasih dan anaknya yang sungguh-sungguh, maka dia mendidik kita, mendisiplin kita. Karenanya mari kita belajar dari apa yang firman Tuhan ini katakan, bahwa kita perlu merelakan diri kita untuk didisiplin oleh Tuhan. Disiplin Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini bahwa kita adalah sungguh-sungguh anaknya. Disiplin Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Kita benar-benar anaknya. Itulah tujuan yang kedua dari disiplin yang Allah seringkali lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan tujuan yang ketiga adalah bahwa disiplin bukan sebuah pengekangan. Disiplin bukan sebuah kekejaman, tetapi disiplin ilahi mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal yang ke-12, di situ dikatakan demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani ini mengatakan kepada kita, orang tua, ayah mendidik kita, mendidik anaknya menurut apa yang dia pandang baik, dan itu pun hanya sementara. Tetapi Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita, Dia terus-menerus mendisiplin kita. Dia tidak hanya mendisiplin kita menurut apa yang Dia pandang baik, tetapi Dia mendisiplin kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah bedanya. Kalau orang tua kita mendidik kita berdasarkan apa yang Dia pandang baik, tetapi Tuhan mendidik kita, Tuhan mendisiplin kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak hanya mendisiplin kita menurut apa yang Dia pandang baik, tetapi Tuhan mendisiplin kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tua yang memberikan disiplin kepada anak-anaknya karena mereka frustasi, karena mereka putus asa dengan anak-anaknya, karena mereka kecewa dengan anak-anaknya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendisiplin kita karena frustasi. Tuhan tahu siapa kita sebelum kita dilahirkan. Tuhan mengenal apa yang mau kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan kemarin, dan Tuhan juga tahu apa yang akan kita lakukan hari esok. Itu sebabnya Tuhan mendisiplin kita. Dan disiplin Tuhan selalu adalah disiplin yang terukur. Disiplin Tuhan tidak pernah Dia lakukan karena Dia putus asa atau frustasi, tetapi Tuhan mendisiplin kita dengan sempurna. Dia merencanakan semua disiplin dengan sangat sempurna.
Dia tidak asal memberikan disiplin kepada kita. Dia tidak sembarang memukul kita. Dia tidak sembarang menghadirkan penderitaan kepada kita. Dia tidak sembarang memberikan berbagai penganiayaan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Sekali lagi saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Perhatikan, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Tujuannya adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan di dalam ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, supaya kita menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini penulis Ibrani mau menunjukkan kepada kita bahwa disiplin Tuhan itu sesungguhnya membawa kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Disiplin dari Tuhan sesungguhnya mau membawa kita kepada kekudusan, untuk menghasilkan kebenaran, untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang membawa damai bagi kehidupan kita. Disiplin dari Tuhan seringkali menjadi alat yang efektif untuk menolong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Disiplin dari Tuhan sesungguhnya menolong kita untuk semakin menjadi sama dengan Kristus, menjadi alat yang efektif yang dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini menjadi salah satu disiplin yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman kita. Di saat kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, di saat kita harus beribadah dari rumah masing-masing, ini menjadi disiplin yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Sungguhkah kita beribadah kepada Tuhan? Sungguhkah kita masih semangat mencari Tuhan? Sungguhkah kita masih berdoa kepada Tuhan? Situasi yang sulit, situasi di mana kita tidak bisa belajar firman bersama-sama, menguji iman kita. Sungguhkah kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau setia kepada Tuhan, mau belajar firman Tuhan sekalipun kita tidak bersama-sama dengan orang yang lain. Disiplin dari Tuhan seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, untuk menolong kita menjadi semakin sama dengan Kristus. Disiplin dari Tuhan kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menaklukkan kesombongan kita, memurnikan motivasi kita, meluruskan jalan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberi kita banyak contoh. Kita bisa belajar dari Ayub. Dia mengalami Tuhan, dia mengenal Tuhan dengan dimensi yang baru sesudah dia mengalami pergumulan yang berat. Kita juga bisa belajar dari Yusuf. Dia menjadi seorang pemimpin yang hebat, dia menjadi perdana menteri yang luar biasa pada waktu itu. Menjadi orang yang dipakai Allah untuk memelihara bangsanya. Setelah dia mengalami situasi-situasi yang berat, baik itu dari saudara-saudaranya maupun dari orang-orang yang ada di sekitar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga pernah belajar dari disiplin yang Allah berikan. Paulus semakin rendah hati, menyadari kuasa, menyadari karunia Allah, menyadari kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Setelah dia mengalami disiplin melalui duri dalam daging yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Yesus juga belajar untuk taat kepada Allah melalui disiplin yang dialami, melalui kesusahan, melalui pergumulan berat yang dialami. Inilah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita juga. Tidak peduli seberapa sakit ketika kita menghadapi ganjaran dari Tuhan, ketika kita mengalami disiplin dari Tuhan. Tetapi disiplin yang kita alami, atau ganjaran yang kita alami, teguran yang kita alami, nasihat yang kita alami dari Tuhan, bukanlah sebuah kecelakaan atau sebuah kebetulan. Tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya, situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan berkomitmen kepada kita, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, karena Tuhan menganggap saudara dan saya sebagai anaknya, dan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan dari disiplin Allah dalam kehidupan kita. Karenanya jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyerah dengan disiplin yang Allah berikan kepada kita. Dan biarlah disiplin ini mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai seorang anak, dan akan kebutuhan kita, akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Disiplin seringkali menjadi alat yang efektif dari Tuhan untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan mendisiplin kita. Mari seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19.
Relakanlah dirimu untuk didisiplin dengan Tuhan, oleh Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan kalau memang kita berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, mari kita menyadari itu dan bertobat sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memberi waktu sejenak untuk Tuhan. Di tengah-tengah disiplin yang Tuhan berikan kepada kita, kita percaya bahwa semuanya terjadi bukan karena kebetulan, semua terjadi bukan karena kecelakaan, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Semua baik dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini, katakan semua baik, semua baik. Semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Benar ya Tuhan, sungguh teramat baik apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau perbuat Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, sungguh teramat baik. Semua baik, semua baik. Apa Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar ya Tuhan, Kau yang menjadikan seluruh kehidupan kami berarti. Ada hal-hal yang ajaib yang kadang kami temui dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang sulit yang kadang-kadang juga harus kami hadapi.
tapi segala sesuatunya ada dalam rancangan Tuhan. Dan semua baik menurut Tuhan. Tuhan tidak menghajar kami, mengganjar kami, menghukum kami dengan maksud yang jahat, tapi Engkau mendisiplin kami dengan maksud yang baik, untuk menghadirkan sesuatu kebaikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak hanya memanjakan kami, tetapi kasih Tuhan sungguh luar biasa, bahkan menguatkan kami, membimbing kami, memproses kami menjadi murid-murid Kristus yang tangguh. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau situasi yang sulit Engkau izinkan terjadi, semuanya Tuhan pakai untuk menguji iman kami, untuk menguatkan kami, untuk meluruskan motivasi hidup kami. Biarlah kami benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Allah. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini ya Bapa, karena kami boleh menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga kami, menikmati sukacita bersama-sama dengan keluarga kami, menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Pergumulan bangsa kami, pergumulan gereja kami, sepenuhnya kami taruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, menolong bangsa ini, untuk menolong gereja-Mu tetap bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati aktivitas hidup kami, Engkau juga memberkati masa depan anak-anak kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.